Assalamualaikum Sobat Film, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senantiasa dinaungi keberkahan dalam segala hal ya. Oke, sekarang kita akan menceritakan dongeng seru yang berjudul Mr. Zombie. Film ini mengisahkan tentang 3 dukun pembasmi zombie yang dituduh telah menyebarkan wabah zombie ke desa tempat mereka tinggal. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak dongengnya. Let's check it out. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Guru Hao dan 2 muridnya yang berprofesi sebagai dukun sakti pembasmi zombie. Di zaman sekarang tanpa adanya zombie berkeliaran, keahlian Guru Hao sudah tidak bisa diandalkan lagi. Oleh sebab itu, Guru Hao dan 2 muridnya yaitu Lin serta Yo membuat akal-akalan zombie palsu yang kemudian akan ditangkapnya dengan imbalan sejumlah uang. Suatu hari, Guru Hao diminta seorang pemilik penginapan untuk membuat prosesi doa bagi menantu wanitanya yang meninggal dan akan dikubur keesokan harinya. Malam pun tiba dan semakin larut. Yo, yang ditugaskan menjaga sang mayat, malah ketiduran di ruang sebelah mayat. Yo, yang merasa kedinginan kemudian terbangun dari tidur dan menjatuhkan koinnya di bawah kasur. Alangkah kagetnya Yo. Tiba-tiba di belakangnya sudah ada si wanita yang telah berubah menjadi zombie. Yoh yang ketakutan lalu dikejar si zombie sampai ke rumahnya. Yoh yang panik kemudian mengunci pintu rumah itu sehingga gantian Guru Hao yang diserang oleh si zombie. Si zombie yang mendobrak pintu rumah lalu mencari Guru Hao dan Yoh yang menahan napasnya. Yoh yang kehabisan napas tentu saja menjadi sasaran si zombie dan hampir digigit. Beruntung datanglah Guru Hao yang menangkis mulut si zombie dan kemudian menusuknya sampai tewas hingga mengeluarkan serangga misterius. Di tempat lain, diperlihatkan adegan sebuah sekte misterius di mana sang ketua memasukkan serangga yang sama ke dalam tangan seorang pengikutnya dan merubahnya menjadi zombie. Setelah berubah menjadi zombie, ia kemudian memangsa 3 orang, yaitu seorang yang bersamanya saat bertemu ketua sekte misterius, seorang penjaga malam, dan terakhir adalah si pemilik penginapan. Keesokan harinya, kabar wabah zombie menyebar ke seluruh desa dan membuat geger warga di dalamnya. Para tetua desa yang resah kemudian mengadakan pertemuan yang mengundang Guru Hao sebagai ahli. Guru Hao kemudian diperintahkan untuk mengamankan desa dan secara khusus diminta oleh Tuan Si, orang terkaya di desa untuk menjaga kediamannya dari serangan zombie. Atas permintaan tersebut, maka datanglah Guru Hao dan 2 muridnya ke kediaman Tuan Si. Kemudian mereka menyiapkan banyak jebakan untuk menangkap zombie yang meneror desa. Lambat laun, tibalah malam hari yang dinanti, di mana si zombie kebetulan datang ke rumah Tuan Si dan muncul di belakang Lin. Yo lalu melepaskan jebakan untuk menangkap si zombie namun tidak berhasil. Guru Hao yang tidak mau kehilangan kesempatan lalu bertarung dengan si zombie dan beberapa kali hampir tergigit. Tanpa diduga, Lin dan Yo kemudian mengikat kepala sang zombie. Momentum itu pun digunakan mereka untuk mengikat sang zombie dengan segel benang merah namun berhasil dipatahkan. Si zombie yang merasa dirinya terkepung lalu berniat melarikan diri dan secara kebetulan bertemu dengan kepala keamanan yang menembaki sang zombie dengan pistol. Sang zombie yang bertambah beringas kemudian memukul sang kepala keamanan sampai tumbang. Yoh lalu berusaha mengejar sang zombie ke hutan dan tanpa diduga dia pun masuk dalam ilusi yang memperlihatkan gadis seksi. Beruntung datanglah Guru Hao yang membangunkan Yoh dari ilusi itu dan menyadarkannya. Saat mereka akan kembali dari hutan, mereka pun menemukan salah satu karyawan bank Tuan Lingkong yang telah tewas dimakan zombie. Di waktu bersamaan, putri Tuan Si yang tidak dijaga kemudian berhasil diculik oleh zombie lainnya. Keesokan harinya, diperlihatkan bahwa Tuan Si sedang meratapi putrinya yang telah diculik sang zombie. Tuan Si kemudian menuduh Guru Hao dan juga kepala keamanan tidak becus dalam melaksanakan tugasnya hingga mengakibatkan putrinya diculik oleh zombie. Tanpa diduga, datanglah Lin yang telah selesai melakukan investigasi di kediaman Tuan Si dan menemukan sebuah dompet yang dijatuhkan si zombie.
Menurut kesaksian Lin, hanya karyawan bank milik Tuan Lingkong yang memakai dompet semacam ini. Lin pun menakuti Tuan Lingkong yang sedang beol dengan berpura-pura menjadi karyawannya yang dimakan zombie. Tuan Lingkong yang ketakutan akhirnya pingsan, dan setelah sadar, kemudian diinterogasi oleh Guru Hao. Terungkaplah fakta bahwa zombie yang menyerang kediaman Tuan Si adalah Tao Xian, mantan karyawan Tuan Lingkong yang tidak sengaja memecahkan patung jimat kodok emas pembawa keberuntungan miliknya. Saking marahnya Tuan Lingkong, ia kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk memukuli Tao Xian sampai sekarat. Mendengar cerita itu, Guru Hao kemudian meminta alamat rumah Tao Xian untuk melakukan investigasi lanjutan. Dan tibalah Guru Hao di rumah Tao Xian. Di sana, mereka pun tidak sengaja memergoki Tao Xian sang zombie yang kembali ke rumahnya. Melihat adanya tamu tak diundang, Tao Xian yang hendak kabur kemudian bertarung dengan Guru Hao dan Lin. Hao, yang ilmu kungfunya lebih tinggi, hampir berhasil menangkap Tao Xian. Namun sayangnya, Tao Xian yang cerdik lalu berubah menjadi zombie. Dalam beberapa serangan, ia pun berhasil melukai Lin dengan cakar beracun, kemudian kabur. Saat akan kembali ke rumah, Hao dan juga Yo menyaksikan sebuah sekte yang memperkenalkan dirinya sebagai sekte Qin Yuan kepada masyarakat. Sekte ini lalu membakar zombie yang dikerangkeng sebagai bukti bahwa mereka adalah sekte pembawa keberuntungan dan dapat diandalkan masyarakat. Sesampainya di rumah, Hao dan Yo kemudian merawat luka cakaran zombie di dada Lin. Namun tidak berselang lama, datanglah Tuan Si membawa baju dan juga topeng yang biasa digunakan untuk akting jadi zombie kepunyaan Yo. Tuan Si yang marah menuduh Hao yang menyamar jadi zombie dan menculik putrinya. Ia pun menyuruh warga mengeroyok Hao dan juga Yo hingga babak belur. Tiba-tiba datanglah Lin yang telah berubah jadi zombie dan membubarkan kerumunan warga yang mengeroyok mereka. Malamnya, Lin pun direndam dengan sebaskom penuh beras untuk menawarkan racun zombie di tubuhnya. Keesokan harinya, saat sedang berdoa, Yo menemukan sebuah buku yang di dalamnya memuat tentang teknik meramu racun pencipta zombie dan juga teknik rekonstruksi tubuh abadi. Saat kedua muridnya sedang tidak ada, Hao yang lengah kemudian diculik oleh wakil ketua sekte Qin Yuan. Tak berselang lama, sampailah mereka di markas sekte Qin Yuan. Di sana sudah ada putri Tuan Si, Lingkong, dan kedua muridnya yang telah ditangkap duluan. Terungkaplah fakta bahwa dibutuhkan 4 orang dengan elemen yang berbeda untuk merekonstruksi tubuh abadi sang ketua sekte. 4 orang itu adalah Tuan Lingkong si elemen kayu, putri Tuan Si yang berelemen air, Guru Hao yang berelemen api, dan sisanya adalah Yo yang berelemen angin. Dengan ilmu kungfunya, Hao pun melawan dengan sengit dan berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya. Namun, saat Hao bertarung dengan para anak buah sekte, ia pun menjadi lengah. Sejurus kemudian, sang ketua sekte melepaskan seekor serangga yang masuk ke kuping Guru Hao dan membuatnya tak sadarkan diri. Waktu pun berlalu. Guru Hao dan ketiga persembahan lainnya dikisahkan sudah terikat di masing-masing pilar. Saat darah mereka mengalir di tengah altar, saat itulah sang ketua sekte yang tua renta berubah menjadi muda kembali. Yo yang masih sadar kemudian merangkak untuk mengambil senjata segel yin yang dan dalam sekejap menyerang si ketua sekte, namun dengan mudah ditangkis dan membuat Yo terpental hebat. Di saat bersamaan, sayatan lengan Guru Hao rupanya memacu pedang kayu mahoni miliknya untuk menyerap darahnya yang mengalir. Sang ketua sekte yang akan mencelakai putri Tuan Si terpental akibat pantulan bola yin yang dilancarkan oleh Guru Hao. Guru Hao yang bangkit kembali kemudian bertarung sengit dengan ketua sekte. Mereka pun imbang bertukar pukulan dan tendangan hingga suatu ketika Guru Hao terkena tapak sang ketua sekte
dan berhasil kembali dengan mengaktifkan pedang mahoninya menjadi pedang api sakti pembasmi zombie. Sang ketua sekte yang murka kemudian mengerahkan semua pasukan zombinya, namun dibabat habis oleh kekuatan pedang sakti. Kaget melihat pasukannya habis tak bersisa, pertarungan kungfu pun kembali terjadi. Kali ini sang ketua sekte mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus 1000 bayangan kegelapan yang sangat mengerikan. Guru Hao dengan pedang saktinya melawan jurus tersebut dengan kungfu yin yang pemusnah iblis yang memusnahkan sang ketua sekte seketika. Tak berselang lama, datanglah petugas keamanan yang memukul pingsan wakil ketua sekte yang mau kabur dan mengamankan TKP. Keesokan harinya, adegan memperlihatkan Guru Hao yang sedang diberikan penghargaan dengan peresmian sekolah Feng Shui miliknya sendiri. Perjuangan yang dilakukan Guru Hao untuk mendapatkan hasil yang terbaik sangatlah tidak sia-sia. Dan film pun tamat. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang dongeng barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Nantikan film-film selanjutnya hanya di channel Rangkum Film. Wassalam.